Summer break sedikit lagi habis. Oke, Dims ya baru pulang dari Gias, teman-teman udah ngelihat mobil Max Verstappen, cuma dia nggak berani pegang karena 50.000 US dollar guys ya. Bangkrut ya. Itu jual ginjal 2 masih kurang ya, harus jual biji 2 juga gitu ya. Wah. Jadi maksudnya biji ini semangka ya. Oh bisa semangka banyak ya. ya. Mahal gitu. Oke, jadi itu karena gak punya biji semangka jadinya Dims gak berani pegang guys ya. Oke, jadi tapi gimana Dims, sebelum kita masuk ke pembahasan kesan-kesan lu melihat mobilnya Max Verstappen gitu kan, karena kita semua di luar Jakarta yang gak bisa nih, semoga nanti Gias Surabaya dibawa. Surabaya semoga dibawa bulan depan ya, di Gias Surabaya September ya. Iya September. Kesannya adalah mereka itu kayaknya nyindir fans Ferrari nih. Kenapa? Mobilnya pakai ban hard gitu loh. Jadi orang lihatnya inget Ferrari ini. Kurang ajar. Baik. Baru sampai pulang tapi tiketnya mahal. Terus yang notice adalah betapa rumitnya aero tahun lalu, sumpah. Dashboardnya. Gue lihat story lu kayaknya anjir ini kompleks banget anjay. Itu bayang sih. Gue gak begitu angin kemana terus rear wing, terus dijaganya lumayan ketat ya guys ya. Megang rear wing kayak tidak boleh. yang paling deket bisa lu lihat adalah front wing ya, karena posisi front wing sama pembatas itu agak deket banget, jadi tangan lu tuh begini juga nyampe gitu. Itu yang nge-loadingin mobilnya berarti bisa pegang-pegang ya guys ya. Iya. Itu kalau kalian mau pegang jadi pegawainya Honda guys ya, itu bisa tuh pegang. Gue tuh penasaran material karbonnya tuh kayak gimana gitu. Sama. Jadi ya walaupun memang ya karbon bang, iya tahu, cuma kan tetap aja kita penasaran aja gitu kayak gimana sih megang mobil F1 gitu kan, sebagai F1 antusias gitu. Ini kayak rasanya tuh kayak kita nggak pernah megang salju, walaupun salju tuh kayak es aja gitu, tapi tetap aja penasaran gimana sih rasanya salju gitu loh. Jadi feelingnya kalau gua pribadi seperti itu guys, walaupun karbon tapi tetap penasaran gitu megangnya ya. Oke, nantilah semoga di Surabaya ada juga. Ya, amin. Enggak, tapi di Cilacap nggak ada sih, jadi sayang banget ya, nggak ada Gias Cilacap ya. Pelosok. Gias Garut nggak ada juga, Gias Garut. Ya nggak ada doh. Jadi angkot. Gias itu G-nya Garut guys, jangan salah itu ya. Garut internasional yoi. Iya. Waduh. Apa sih Gai Kindo ya? Gai Kindo International Auto Motor Show. Iya Gias. Garut internasional. Tanaman Gias. Oke, jangan ntar jokes gua babak-babak lagi. Oke. Lucu sekali. Oke, jadi hari ini kita masuk ke episode ke-19 ya. 19 pas banget minggu depan 20 kita mulai di Spa gitu ya. Jadi kita bahas Spa-nya minggu depan, dan hari ini karena summer break juga kita libur dulu ya, giveaway-nya teman-teman bangkrut gue 50. Balapan aja belum ya. Iya, balapan aja belum. Jadi nanti kita lanjut lagi di minggu depan teman-teman ya, giveaway-nya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang komen, antusiasmenya, thank you so much. Gue udah bacain komen-komennya, thank you. Udah sekarang karena komennya dimasukin, kalian komennya panjang-panjang ya, niat ya, bagus. Keren. Ya. Semangatnya bagus. Itu tapi cari itu kan. Tujuannya itu kan sekarang ya. Coba kalau nggak ada giveaway-nya, itu bukan karena giveaway juga, mungkin karena masuk di comment of the day gitu ya. Hari ini tidak ada comment of the day, jangan sampai karena minggu depan kita adain lagi comment of the day, jadi pastikan kalian komen guys ya, yang panjang-panjang pokoknya. Oke guys ya, masuk ke episode 19, breaking point kita kali ini akan membahas rapot ya. Kita menjadi guru-guru yang menentukan nilai-nilai para driver selama setengah musim. Ini kayak rapot setelah UTS gitu teman-teman istilahnya ya. Jadi setelah UTS, jadi gua kepala sekolah gitu ya. Ini guru-guru yang lain ya. Kita guru-guru jadi, nih, guru. Tapi kepala sekolahnya lebih condong ke tim Tifosi nih. Berpihak kepala sekolahnya. Oke. Ada Pado. Ada Pado. Lanjut. Apain lu? Bekel lu tuh. Mau ikut ngobrol gak apa-apa sih, karena ini cuma nggak ada muka lu aja gitu. Boleh. Iya.
Bebas. Gue tadi lihat. Oke. Jadi hari ini tuh kita kita mau menilai gitu kan UTS, kayak hasil UTS para driver gitu. Jadi kita memberikan nilai 1 sampai 100 gitu lah ya. Kira-kira berapa nih driver-driver. Tapi Fado sering bolos nih nontonnya. Banyakan acara lu. Iya. Nonton gua dimanapun itu di pinggir jalan. Pakai handphone ya, kayak handphone ya. Kayak handphone dong. Ya nih yang habis dari close the door yo. Iya aja. Ketemu Om Botak gila. Diajakin sparring gak lu? Sparring apa tinju? Iya kan dia ini tinju. Ayo gimana kita mulai dari ini deh, kita mulai dari sesuai. Enggak, kita mulai dari boleh deh dari bawah. Kita berdasarkan standing aja kali ya, berdasarkan standing kali ya. Jadi kita mulai dari paling bawah nih, Nico Hülkenberg. Wow. Ada nih, 21 ada nih. Iya. Nico Hülkenberg. Dia balapan kan di Arab. Oke, Nicolas Latifi guys ya. Urutan 20 ya, gak usah dinilai, kayaknya dia GOAT, dia 100 lah untuk Nicolas Latifi. 100 kalau ada 1-1 mah 1-1 gua mah. Urutan sama nilainya tuh sama 20. Wow. Gak, jujur gue kalau disuruh kasih nilai Latifi gue juga bingung sih berapa sih. Berapa ya? Karena, iya sih. Sorry aja nih. 1 sampai 100 ya. Iya, Fado mungkin bisa mempunyai penilaian tersendiri kepada Nicolas Latifi. Halo bintang tamu. Waduh, Latifi berapa? 1 sampai 100 anjir. Iya, kan kayak nilai boy. Nilai kan 1 sampai 100 gitu kan. 40 deh. 10 ya untuk Fado. Alasannya coba kasih alasan pendukung nih. Dia udah Simple dia berapa tahun sih di Williams? Di Williams berapa tahun ya? 3. Iya, tapi begitu-gitu aja, beda sama Russell sama siapa? Albon gitu. Gak ada peningkatan lah ya. Gak ada peningkatan, gitu-gitu aja udah. Cuma pemasok duit doang deh. Oke, 40. Nilai yang cukup baik loh untuk Fado. Kok baik sih 40? Baik anjir, gua kasih enggak di bawah. Gue kasih 17 anjir. 17. Oh, kenapa 17? 17 anjir. Biar ganjil. Reg. Berapa Reg? Kita harus sepakat nih guys. Kita nanti cari rata-ratanya gitu. Kan biasa kan nilai guru gitu ya. Berapa ntar rata-ratanya gitu. Regi. Hitungan posisi terakhir gue justru gak ada di 40, 30. Gue paling ini deh, paling rendah tuh 60 deh, gak apa-apa. Latifi. Gila. Ini di sini ada kalau guru itu ada atau dosen lah ya. Itu ada dosen killer ya kan. Nah, mungkin gua killer ya. Nah ini Regi dosen yang baik banget gitu, yang disukai oleh para mahasiswanya gitu. Kita lihat nanti sih sampai ke satunya bakal kayak gimana. Tapi yang terakhir itu 60. Kenapa? Karena dia sempat ada di posisi 1 di practice. Kalau gak kayak gitu mah 50 ya. Jadi itu sebagai faktor penunjang lah ya. Iya benar asli sih. Kalau gak ada Dims. 1 mah ya gitulah. Iya. 5 ya. Awalnya gue mau ngasih 50 ya. Cuman sekarang gue ngasih 61 deh. nomor gue dong. Random banget. Ada alasannya dong 61. Alasan. Di Silverstone dia lolos ke Q3 tanpa mobil upgrade. Dan running di top 10 terus, dan dia hampir aja poin, cuma kalau nggak karena safety car dia jadi kalah pace. Jadi harusnya 50 tapi gagal itu 61 deh. Nomor Mike. Oke. Nopal. Cepet aja nih untuk Latifi nih. Wah, ya Latifi ya tadi udah saya. Anjir. 100. Serius 100, lu? Minus 100 maksudnya. Minus 100 aja. Ini mah dosen killer. Dosen terkiller kayaknya jatuh kepada Nopal Herma guys. Gak. Ya jangan minus deh ya. 20. Sama. Ya se logisnya gitu kan. Kayak Latifi ini satu beban. Dia 2 bebannya tuh nggak cuma buat si Albon juga, tapi ini yang lainnya objektif gitu, mungkin ya. Maksudnya walaupun kita nggak suka Latifi. Ya, I mean objektif ya. Ada nilai kognitifnya kayaknya guys dari buat Nopal Herma ya. Albon itu
kan sambil dia belajar juga gitu kan setelah 1 tahun skip F1, dia at least dengan sambil belajar itu dia ngopok-ngopok Latifi guys ya. Kalian bisa lihat statistiknya aja gitu kan. Albon ini performing battle dari Latifi guys. Jadi ya bahkan Albon pun sudah poin ya. Iya, sorry itu saya ini ya buat Latifi ya. Udahlah, tolong sudahi liburannya. Udah dari tahun 2019 liburan terus ya. 1 tahun di mobil Formula 1 ya, ini tolong 2023 lah. Tolong sudahi. Berarti lu 20 ya? Lu 20 ya? Iya. Anjay. 20 guys. Oke. Gua Apa Capsek? Gua kayaknya ngasih 35 deh. 35. Ini horor, dosen horor. Harga kawan. Hororan Nopal 20 mah. Gue 35 masih baik. Realistis. 35 karena ya itu tadi bener karena Dims mungkin ada momen di mana Latifi bisa bagus mungkin ya itu tadi di Silverstone gitu ya salah satunya, dan kemarin di mana tuh di Perancis ya? Yang iya di Perancis. Di Perancis dia Q3 kan? Perancis atau Hungari? Ya, Perancis ya. Perancis. Hungari apa Perancis sih? Hungari ya? Hungari ding. Yang praktisnya ini ya. Top. Yang satu. Ya. Itu pun itu walaupun kalau menurut gue itu hoki ya. Weathernya sih. Ya, hoki karena udah mengering gitu lah ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau dicari-cari digali-gali mungkin potensinya Latifi ini ada sebetulnya, cuma nggak tahu kenapa nggak nongol aja gitu potensinya. Nggak keluar gitu. Mungkin bukan di F1 bener. Mungkin jawabannya adalah di balapan lain gitu kan. Atau buka bisnis apalah, Latifi Corporation gitu atau apa buka gitu. Sofina. Tutorial go-kart. Enggak, iya lu buka aja Latifi Academy gitu. Nggak ada yang mau juga kali ya. Ya gimana? Tutorial nabrak ya? Enggak, mungkin Latifi enggak. Iya, Latifi Academy itu tapi lebih ke membiayain driver yang tidak mampu gitu kan. Dia lebih amalnya tuh lebih gede loh. Itu baru ketimbang lu ada di F1 gitu kan. Lebih dikenal anjir daripada wah, Latifi orang tajir yang membiayai driver-driver yang kurang mampu menjadi driver yang mampu yang keren gitu kan, yang bisa juara dunia. Wah, itu sih gila. Kayak anggapannya Leclerc itu mungkin kayak Jules gitu kan. Iya, gitu kan. Menjembatani kan, menjembatani gitu loh. Kan Julesnya jadi dikenal banget gitu kan. Ya walaupun Jules jago juga sih. Beda sih. Oke. Jadi itu ya Latifi, berarti tadi gue 35, Nopal 20, Dims berapa? 20, Dims 61. Aneh banget 61. Regi berapa Reg? 60. Gue tadi 60 ke Latifi. 60 berarti mirip-mirip sama Dims, Fado 40. Jadi kalau di rata-rata berarti sekitar kita kasih 45 lah ya untuk Latifi lah ya. 5 ya. Fine lah. 5 ya. Oke, next. Atasnya Latifi of course the one and only Albon dengan 3 poin. 3 poin. Wah. 3 poin standing. Jadi ya mungkin dari gua dulu balik. Dari Albon sih kalau menurut gua ya untuk performa di tahun pertama dengan mobil yang bapuk lah bisa kita bilang ya. Bapuk. Iya. Dan bisa mendapatkan poin hanya di race ketiga itu patut diacungi jempol lah ya. Jadi mungkin gua akan ngasih Albon 65 lah dengan performa dia yang ya walaupun memang cuma 3 poin berarti dia lumayan loh. Berarti kan dia beberapa kali mendapatkan udah, kalau kemarin kan yang di Australia kan cuma 1 poin tuh. Berarti kapan lagi dia dapat poin nih? Gue nggak sadar nih. Jadi lumayan udah 2 kali berarti dia dapat poin untuk mobil yang bapuk gitu ya. Jadi gue kasih gitu. Imola ya? Imola emang Albon dapat? Gue lupa juga. Ya pokoknya 65 karena bisa mendapatkan poin 2 kali ya dengan mobil bapuk. Jadi itu lumayan. Di Miami ke-9. Nah itu. Miami 9 ya. Itu karena efek yang Mick Schumacher dan Vettel ya. Aduh. Oke, Nopal. 65 buat ini kita cepat aja guys ya. Nopal. Alex. Ini rapat guru ceritanya guys. Alex. Asli ya emang. Berapa lo? Ya, 7 cukup sih. 70 ya. Oke. Performanya solid gitu kan. Kayak ya solid,
kenceng ya. Kualinya not bad, cuma kalau race pace-nya nggak tahu, mungkin mobil Williams-nya yang kalau dibawa balapan agak nggak jelas gitu ya. Jadi Ya, masuk akal. Dims, jadi 70 sama ya. 70 Oke, juga. 70. Dia kencang, cuman ketahan mobil aja kayak si mobil Williams emang segitu-gitu aja kemampuannya. Jadi Toro Rosso ngacir kan. Iya. Terbukti lah ya Albon, maksudnya potensinya ada banget lah gitu ya. Sangat carry mobil. Regi. Gua 7 deh. Soalnya potensinya juga malah di comeback itu justru ya dengan mobil Williams justru bagus sih. Dengan performa so far sampai sekarang. Bisa menaklukkan Williams ya. 7 juga ya, 70. Fado nih. Gua 67 deh. naik dikit lah bang, tanggung bang. 7. Ya udah 7 deh. 7 gue ambil nih bang. Oke lah, ambil nih. 70 coba. Oke lah, jadi kayaknya untuk Albon sepakat ya 70 deh. Gua jadi naikin 7 juga lah, karena guru-guru sepakat 70 juga. Karena memang bagus lah dengan. Mungkin gua tadi 65 kepotong 5 karena dia melanggar peraturan sekolah, yaitu ngecat rambutnya jadi merah guys, kan harusnya hitam. Boleh guys. Malah jadi bagus dia. Waduh. Ya melanggar itu. Melanggar guys, rambut harus pendek ya, nggak boleh panjang dan harus hitam guys ya. Oke, bentar hitam. Oke, kayak gitu. Lanjut ya, Lance Stroll dengan 4 poin di posisi 18. Fado, gimana nih? Si bapak berduit nih, anak bapak berduit nih. Lance Stroll 5 deh gue. Sebenarnya Lance Stroll bagus, cuma kayak mobilnya aja yang jelek ya. Mike Craig terakhir gue baca dia bilang dia nggak tahu karena dia kerja di Aston Martin atau gimana ya, dia bilang Lance Stroll itu tetap stay di Aston Martin bukan karena dia anak dari pemilik Aston Martin gitu. Cerita. Wah, apa ya ban? Kayak kalau ada Nopal di situ, kayak Nopal langsung yang bener. Yang bener. Apa iya? Waduh, tidak bisa ya. Oke, Fado, gimana menurut lo Do? Gua 60 juga deh. Sebenarnya Lance Stroll tuh terbukti di BWT lebih bagus kan Racing Point. Karena mobilnya aja. Karena mobilnya kenceng kan. Mobilnya. 60 ya, 60. Tapi maksudnya secara performa menurut lu oke ya Lance Stroll ya? Maksudnya apakah potensi itu ada gitu? Bisa berkembang lagi atau? Lance Stroll bisa. Mobilnya aja kalau gue bilang sih. Soalnya kan waktu yang di 2020 ya? Apa 2021 ya? Yang RPPing. Iya. 2020 berapa kali podium? Berarti lu setuju dong dengan ini dong, dengan pernyataan Mike Craig gitu. Aston Martin itu Lance Stroll tetap berada di Aston Martin bukan karena ini. Bukan karena dia. Enggak, gue gak setuju itu karena ada bapaknya. Kalau Mike ngomongnya kayak gitu ya langsung lah besoknya. Gue lihat di ada di meme apa ya F1 meme gitulah. Dia bilang Lawrence Stroll nggak tega memecat anaknya. Tapi Lawrence Stroll malah meng-hire juara dunia supaya anaknya sadar kalau dia tuh cupu gitu dan anaknya keluar sendiri. Itu sangat gokil. Kalau kita kan kemarin teori konspirasinya Lawrence Stroll nge-hire juara dunia supaya bisa ngajarin Lance Stroll jadi juara dunia gitu. Kalau ini ada pandangan lain kalau misalnya sengaja supaya anaknya tuh sadar dia nggak cocok di F1, dia cupu gitu. Iya bisa juga sih. Sadar diri aja. Teori konspirasi. Oke, lagi. Tadi Fado ngasih 50. Oke. 50. Waduh, bukan kasihan ya. Gua karena dia punya potensi juga sebenarnya. Jadi gua 65 ya. Sebenarnya 60, tapi berkat dia dapat poin sih karena apik juga lah membawa traktor hijau ya. Traktor. Maksudnya ya tapi gitulah kecepatan dari kalau di compare nih, ini comparison dulu nih sebelum lu lebih lanjut. Vettel tuh 16 poin, Lance Stroll tuh 4 poin. Jadi itu lu mungkin bisa jadi perbandingan untuk nilainya Lance Stroll nih. Tetap kan 65 ya. Oke, baik. Karena kan lumayan jauh tuh Vettel dengan performa yang iya, jelas. Kan? Jadi 65 ya. Yes.
Di 65 deh kalau gua ya. Oke, Dimas. Harusnya 65 tapi jadi 60 karena defense-nya gue gak suka di Prancis. Asik. Oke. Gemes gitu loh. Nakal lo di Prancis ya. Jadi gua turunin. Nakal banget. Jadi 60 60 ya, 60. Tadi Fado 50 kan, bener kan, Dok? Betul 50 gua. 50 oke. 60 Oh, James. dinaikin. 50 ya? Rame juga nih ngomong guru ngasih nilai. Seorang Stroll ya. Aduh, Lance Stroll sih. Lance Stroll tuh kayak murid yang jarang kita perhatikan ya guys ya. Tapi orang kaya. Orang kaya. So kalau bapaknya nggak ada mah udah nggak di telepon dari kapan kayak. Udah nggak ada dia. Jadi kalau di sekolah itu dia diperhatiin karena anak orang tajir gitu. Atau nggak bapaknya yang punya saham sekolah. Iya. Bapaknya guru. Bapaknya punya sekolah kayaknya. Bapaknya maksudnya donatur terbesar sekolah gitu. Iya, donatur Iya, bener. Naikin lah guys kalau gitu dia lah guys. Ada, gua mah enggak. Berapa nih? Aku tuh mikirnya sebenarnya Stroll tuh 75 sih. Wah ini takut nih. Dibayar berapa Mas? Bayar berapa lu? Yes. Santai udah ada amplopnya ini. Lu mah pantesan aja. Naupal Stroll guys. Pembalap yang sangat baik ya, bisa bertanya. Dibayar guys. Yang bener. Ya lu bisa lihat sendiri di belakangnya kan hijau ya. Oh iya. Udah kelihatan ini kan disponsorin gitu. Iya. Gak aneh sih. Iya. Oke fine ya. Oh iya, Noval itu Aston Martin deh. Iya. Kira Mercedes itu. Ya ada Stroll emang pembalap mediocre sih lah kalau bisa dibandingin ya kayak Martin Brundle dulu gitu kan. Martin Brundle kan dulu kan lumayan mediocre gitu kan, kayak ya ngacir ya iya tapi nggak ngampas banget gitu loh. Jadi ya buat ngisi-ngisi aja di tengah gitu kan ya. Kayak harusnya belum masanya tapi ya mau gimana lagi, mediocre banget gitu kan. Kayak dulu Barrichello pas udah tua, pas udah keluar dari Ferrari, terus Felipe Massa dulu di Williams kan juga ya walaupun agak sering ke depan tapi kan lebih di midfield gitulah istilahnya kan. Jadi ini Stroll emang ya mental midfield sih, walaupun bilangnya aku pengen juara tapi mental midfieldnya terlalu kental banget. Oke, berarti di berapa skor lu? Tadi 70 ya? Itu 75 10 kayak. Itu tinggi loh, 70 tuh 75. Oh 75. Iya soalnya walaupun dengan kemediokaran tersebut dia bisa manfaatin kalau yang depan ya kan sering ngelawak gitu ya, mungkin yang merah atau yang banteng meleduk mesinnya gitu kan. Nah itu Stroll itu siap melahap, sama aja kayak Vettel lah. Vettel sama Stroll kalau menurutku tahun ini sih ya hampir nggak jauh beda sih ya. Jadi ya kayak kadang Vettel di depan, kadang Stroll di depan buat melahap. Tapi kalau lu bilang nggak jauh beda, ini Vettel 16 poin loh. Iya karena ya lagi hokinya aja Vettel gitu kan. Dan ya ada amplopnya nih guys. Gak bisa dipungkiri gitu lah ya. Amplopnya ini salah. Amplopnya tebel banget kayaknya nih Pak. Enggak, masalahnya dia ngasih nilai Lance Stroll 75. Gue penasaran dia ngasih nilai Vettel berapa nih. Oke, kalau gitu 75 ya, ini cukup tinggi sih. 75. Cukup kaget gue Nopal ngasih nilai Lance Stroll 75. Oke, gua sih untuk Lance Stroll 60 deh, 60 ya, 60. Jadi baru capsek nih. 60 karena ya sebenarnya kenapa kok 60 dia nggak terlalu menonjol ya, jarang menonjol di balapan gitu, kayak ya siswa yang pokoknya lulus gitu, kayak kesannya pokoknya lulus gitu lah. Jadi saking mediocre-nya itu nggak kelihatan. Jadi pokoknya balapan, gue finish, nggak nabrak, udah gitu, nggak peduli lah gue posisi berapa gitu, kesannya kayak gitu teman. Jadi makanya gue taruh Lance Stroll tuh di 60 aja nilainya gitu ya. Jadi kalau kita rata-rata mungkin kita harus sepakat nih nilainya berapa nih untuk Lance Stroll nih. Tadi kan Fado berapa? 50. Regi berapa? Gue tadi 65. Oh tinggi loh. Aku 60, Nopat 75.
Berarti naik 60-an sih. Berarti 65 lah. Kita ambil tengah-tengahnya aja semua dari semuanya ya. Kan ada paling tinggi Nopal di 75, Fado tadi 50. Ya 65 sih. Oke. Lanjut Bapak China kita ya. Guan Yu Zhou ya. Saudara Chinese. Apa kalau kata Nopal? Saudara Chinese. Saudara Chinese. Sahabat Chinese kita ya. Zhou, oke. Bapak Zhou ya. Kita lihat performanya di atas, maksudnya poinnya di atas Lance Stroll, yaitu kalau Lance Stroll tadi 4 poin, Zhou memiliki 5 poin ya. Dan dia berhasil mengamankan poin di race pertama dia di F1 di Bahrain akibat meledaknya Red Bull dua-duanya gitu ya. Jadi lumayan dapat hoki pertamanya. Orang Cina itu selalu hoki guys biasanya guys. Biasanya ada kan kucingnya di mobil. Ada ini ya, iya di mobil ada kucing ininya. Mobilnya Iya, ada jadi mana anjir. Terus iya. Gak ada yang tahu di airbox. Betul. Nah itu kalau di aerodinamisnya Guan Yu Zhou itu konon arahnya tuh berbeda teman-teman. Agak ke kiri sedikit karena feng shui-nya kayak harus ke kiri gitu. Feng shui-nya bagus ke kiri gitu. Bagus ke kiri gitu ya. Jadi kalau gitu. Orang Cina semuanya harus kayak gitu. Ini kita mungkin dari feng shui. Ini wajib bertahan sih. Jadi ya unik ya. Ini karena gue keluarga Cina jadi gue paham begitu-begitu temen ya. Wow. Oke. Tapi nggak tahu kalau Cina Guan Yu Zhou kayaknya udah terlalu ke barat-baratan, dia kayaknya nggak terlalu yang kayak gitu-gitu lah ya. Kalau ngelihat dari model dia loh. Kalau modelannya kan fashionnya kan lebih ke barat-baratan banget tuh Guan Yu Zhou. Iya. Formula lama dari kecil hidupnya. Iya. Hamilton versi Cina. Iya bener-bener. Orang tuanya ini, kamu nanti jangan lupa loh feng shui-nya harus gini. Apa sih mah kayak gitu. Apa sih? Zaman sekarang ya. Oke. Guan Yu Zhou dari gue dulu deh. Berapa ya? Tadi kalau Lance Stroll gue kasih 60, tadi gue kasih berapa? Lupa gue. Lance Stroll gue kasih 65. Mungkin untuk Guan Yu Zhou gue kasih Guan Yu Zhou mungkin 70 lah. 70 worth sih Guan Yu Zhou ya. Karena 70 ya performa dia naik turun dan gue suka kegigihannya aja sih sebagai dia driver yang pertama kali gitu kan. Kita udah lihat pertama kita dapetin dia poin di race pertama dan di race berikutnya ketika dia ya walaupun dia sempat mengalami race pertama mengalami kecelakaan paling parah gitu kan. Jadi di ospek gitu ya. Jadi ketangguhannya tuh patut diacungi jempol, yes. Dan dia selalu semangatnya itu misalnya kayak kemarin dia mau nyalip siapa ya? Gue lupa, kayak need more power dan segala macam. Dia kayak resistance gitu untuk selalu kepingin nyalip gitu. Selalu semangat lah ya. Selalu semangat, dan kalau misalnya dia nyaris poin dan nggak poin dia selalu frustasi kan, selalu kayak dia selalu di radionya kan selalu bete gitu. Jadi itu gue suka tuh kayak gitu ya, sikapnya gitu, sikap balapannya, ketangguhannya tuh bagus tuh. Jadi 70 untuk Guan Yu Zhou, dan terbukti untuk tahun pertama dia udah bisa ngalahin Lance Stroll, Alexander Albon dan Latifi. Itu ya mungkin ya udah Latifi tetap dihitung senior ya, senior 3 tahun loh dikalahin sama junior yang tahun pertama gitu kan. Yes, gitu. Jadi ya mantap. 70 Nopal Herma. Seekor Guan Yu Zhou ya. Seekor. Hati-hati lu. Bener emang nih Nopal nih. My Chinese friend, dia kalau menurutku sih 7,5 sih. 7,5 sih. Soalnya dia menurutku tuh dia over jadi ekspektasi orang itu kayak anjir kok tiba-tiba keren banget gitu. Kok kalau kalian ingat dulu waktu waktu diumumin kan, wah ini kenapa enggak banyak yang rasis juga kan dulu kan. Masalah pada rasis kan bla bla bla. Kan udah di reveal kan, it hurt a bit katanya waktu baca-baca komen rasisnya gitu. Nah ternyata performanya tuh dia bagus walaupun dia poinnya nggak banyak, cuma dia itu DNF ya. Ini kita udah 30 menit baru sampai Guan Yu Zhou anjir. Mesinnya meleduk-meleduk gitu. Jadi intinya Guan Yu Zhou
belakangan ini lagi nggak hoki, tapi kalau lagi wangi, lagi konsisten, dia bisa meraup poin 1, 2, 3 nggak jauh dari Bottas gitulah. Jadi GG buat Guan Yu Zhou. Ya. Oke, kita percepat guys ya. Oke, Dims, satu nilai langsung sama penjelasan singkat. 78 karena dia race pace ada, semua bisa, tapi emang kehalang reliability aja. Tiap mau poin jebol mulu mesinnya. Dia nggak pernah DNF gara-gara kesalahan sendiri. Jarang. Oke. Ya kalau masalah mesin berarti kita nggak terlalu masukin di penilaian lah ya, karena bukan salah dia juga. Oke. Salah dia juga. Ya, Regi. 78 tadi Dims ya. Tim seperti Alfa Romeo ada Zhou di sana 75 deh menurut gua, karena bagus sih, pendatang baru langsung dapat poin meskipun emang posisi 10, terus juga di Kanada ya dapat poin juga sih istilahnya, jadi good lah. Perjuangannya sampai sekarang juga patut diacungi jempol ya untuk pendatang baru. Good, 75 pas sih menurut gua. Oke. Si Fado berapa do? Gua 75 juga karena dia udah nyobain kerasnya olahraga F1. Asli. Udah di ospek. Bener. Asia ada Yuki dan Zhou guys ya. Oke, 75 lah gua masukin untuk Zhou ya semua. Albon. Oh iya sama ada Albon ya. Oke, next. Yuki ya, pas banget nih teman Asia kita dua-duanya atas bawah nih. Guan Yu Zhou di posisi 17 ya. Teman Asia. Kan Asian Pride gitu kan. Asian Pride kita cuma dipisahkan sama Lance Stroll guys ya. Albon, Lance Stroll, Zhou, Yuki gitu. Iya nih, Stroll lagi. Tapi Yuki Tsunoda, tadi kan Guan Yu Zhou 5 poin. Yuki ini udah memasuki double digit yaitu 11 poin dan dia berada di urutan 16 ya. Good. Oke, dari Fado singkat dok. Yuki. 7 deh gua, karena di musim ini kayaknya Yuki lebih menonjol daripada Gasly. Oke, 7 ya. Lebih menonjol walaupun sekarang poinnya nyatanya banyakan Gasly nih. Ya, selisih 5 poin doang sih, 16 sama 14. Oke, 7 ya. Ya itu gue juga lumayan setuju sih sebetulnya. Oke, Regi. Gua 7 sih. Kalaupun apalah istilahnya ini musim berikutnya lah, istilah dari Yuki Tsunoda kalau misalkan jauh lebih baik, gua harusnya ngasih lebih dari itu, cuman ya karena performanya seperti itulah gitu kan di musim ini. Oke sih. Dan 7 juga cukup. Oke, Dims. 7 karena performanya lebih dewasa dari tahun lalu. Jarang crash, jarang aneh-aneh lah kayak tahun lalu. Tahun lalu kan crash mulu. Nopal Herma? Aku 65 sih ke Yuki sih. Jadi kayak Alpha Tauri ini I think di awal-awal kayak over promise gitu kan. Terus ternyata di tengah musim malah ternyata Yuki sama Pierre down gitu performanya. Dua-duanya kita ya 2-3 balapan terakhir kan kita sering lihat Alpha Tauri di belakang gitu kan. Jadi ya sayang sekali buat Yuki, semoga bisa bounce back sih. Jadi ya 65 I think it's enough buat Yuki ya, walaupun performa ya dia udah lebih tua kita udah lebih dewasa, tapi ya performanya agak turun lah, nggak sesemangat tahun lalu guys. Gua agak harsh karena gua ada beberapa menaruh penilaian yang cukup presisi. Wah anjir. Jadi gua mau ngasih nilai Yuki ini 50. Kenapa kok 50? Karena oke, awal-awal dia bagus nih. Tapi dia tuh melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol juga gitu. Misalnya melintir di keluar exit pit di Kanada. Kedua di Silverstone dia nabrak teammate-nya sendiri gitu waktu. Jadi itu dia. Itu yang bikin gua kurangin banget nilainya karena ya lu nabrak teammate lu gitu. Itu kan kesalahan yang menurut gua harusnya nggak sangat-sangat bisa dihindarin lah gitu kan. Jadi plus ditambah performanya yang sekarang juga di belakang terus gitu. Jadi karena mungkin kalau misalnya dia nggak ada kesalahan dan performanya doang yang turun, gue bakal kasih dia nilai mungkin ya 70-an gitu. Tapi karena dia ada kesalahan yang menurut gue lumayan fatal, gue harus kasih dia nilai 50 nih gitu. Jadi istilahnya kayak pengurangan nilai lah ya, karena kan adanya kesalahan yang menurut gue itu lumayan fatal untuk seorang driver di tahun keduanya gitu. Jadi seperti itu, 50 gitu. Jadi mungkin kalau kita rata-rata jadi kan kalian tadi 70-an semua, mungkin 60 kali ya atau 65. 65 sih. Kayaknya 65. Ya udah 65 deh, enggak apa-apa lah. Tapi itu penjelasan gua guys ya. Jadi intinya di sini tuh kita ya penjelasannya aja sih. Oke, Yuki 65 ya rata-ratanya.
Mick Schumacher. Wah, ini nih. Ini fans. Ini kayak murid favorit guru nih gitu kan istilahnya kan. Oke, Mick. Jadi ya anaknya lulusan dari sekolah ini teman-teman ya. Jadi udah dikenal lah ya. Biasa kan guru-guru gitu tuh. Oh, ini kamu anaknya ini ya. Dulu itu Pak Guru tuh juga ngajar papa kamu gitu kan. Biasa gitu kan. Kamu berprestasi di sini. Iya, bapak ada kamu patung tuh, bapaknya di sekolah ya. Papamu tuh berprestasi gitu ya. Juara Olimpiade 7 kali. Iya, Olimpiade ya 7 kali. Sama nih sama Bapak Hamilton gitu ya. Jadi saya. Iya. Jadi dulu papamu tuh favorit juga di sekolah. Dulu ketua OSIS dia gitu kan. Ketua OSIS 7 kali. Jadi semoga kamu bisa berprestasi juga ya kayak bapakmu ya gitu kan. Jadi, nanti malah kayak omnya. Namanya berat gitu. Oke, Mick Schumacher walaupun tergonjang-ganjingkan dengan masih nggak jelas nih dia akan di tim mana atau bahkan dia bakal balapan nggak tahun depan gitu kan. Jadi Mick Schumacher cepat aja nih. Gua pribadi akan ngasih Mick nilai 35 untuk Mick ya. The fuck. Mick Schumacher 35. Wow. 35. Gua sorry banget nih, gua harus ketat. Killer nih. Mick Schumacher. 40 deh. Karena dia nge-crashin mobilnya 2 kali, guys. Tadi Yuki Tsunoda aja cuma kesalahan, gua kasih nilai 50. Ini crashin mobil sampai hancur lebur, guys. 2 kali gitu ya. Jadi mohon maaf sekali gitu ya. Ini merugikan tim Anda yang jadinya tidak bisa upgrade gitu kan. Jadi apa ya? Kalau istilahnya tuh beban tim gitu ya. Beban ini. Karena gimana lagi gitu. Ya maksudnya performa sekarang kita fair-fairan aja. Performa ya biasa-biasa aja gitu performanya. Maksudnya mirip sama Zhou, mirip sama Yuki, bisa kita bilang mirip sama Albon bahkan gitu kan. Performanya ya. Dan kesalahannya tapi yang kita nilai, gua pribadi nilai yang lumayan sadis nih karena crashnya tuh ngawur banget gitu. Crashnya tuh kesalahan dia sendiri kan gitu kan. Jadi dan ini tahun kedua dia guys ya. Jadi makanya gua nilainya agak harsh karena ini tahun kedua yang mana harusnya dia udah lebih ngerti gitu ya. Guan Yu Zhou aja yang tahun pertama aman gitu kan. Jadi ya itu menurut gue ya. Mick Schumacher dengan 12 poin. Tapi not bad. Mick Schumacher poinnya mantap juga nih 12 poin ya. Oke. 40 ya dari gue ya. 40. Nopal. 60 sih. Considering dia ya kalau dia nggak dapat poin musim ini pasti bisa lebih rendah sih. Tapi karena dia udah dapat poin dan bisa maksimalin ya beberapa saat ya bisa maksimalin khasnya, tapi beberapa saat juga ngampas gitu kan. Jadi ya 60 sih, dan juga ini udah tahun kedua kan ya, tahun keduanya Mick. Tahun kedua. Jadi ya belajarnya tolong lebih dipercepat lagi lah Mick lah ya. Mau ini udah jalannya udah ada 2 nih, mau jadi omnya atau jadi kayak bapaknya, udah gitu aja. Betul. Semoga setelah UTS setelah ini ya setengah semester semoga lebih bagus gitu. Iyalah, introspeksi ya Bapak. Oke, Dimas. 50. Nah kan? Apa ada kecil-kecil amat sih? Setelah dengerin penjelasan gua kan bener kan? Nah, aku dari awal 60 aku udah ya, memang 60 soalnya emang napasnya itu. Awalnya gua malah mau 40 kan karena apa namanya dia yang gitu tadi gua 35 bingung semua anjir. Ya makanya gua bilang sama lu naikin dikit lah 40 biar sama kayak gua gitu. Gua ya udah 40. Oke. 50 karena dapat poin. Kalau enggak dapat poin dia mungkin 40 kali nilainya ya. Oke. Ini karena dapat poin, confident mulai ada 50 jadinya lah. Oke. Dims lagi. Gua karena confidence kayak gitu dan sekarang udah dapat poin, gua kasih 65. Kalau misalkan gak dapat poin sama sekali, baik 50 baik malahan. Jadi 65 good lah. Mudah-mudahan bisa dapat kepercayaan diri lah di sisa Fado. Gua 79.
Anjir, ini lu alasannya coba. Kenapa bisa tinggi banget nih? Coba alasan penguatnya nih. Karena lu yang bikin poinnya Nick jadi rata-rata jadi naik nih. Apa-apaan nih? Hancur Gua kan Monaco. Nggak tahu deh, menurut gue dia karena pressure aja sih, udah dapat poin kayaknya udah lega, menurut gue udah bisa. Harusnya jangan gitu ya. Harusnya jangan sih. Enggak lu, tapi poin gede lu karena apa? Karena menurut lu emang performa Mick bagus gitu. Bagus sebenarnya, cuma karena dia pressure nama bapaknya aja. Kalau menurut gue ya. Salah juga sih. Gue belum ngasih 8, masih 7 berapa tadi? 79. 9. Ini wali kelasnya Michael Schumacher nih guys ya. Anaknya dikasih bagus nilainya. Keluarganya nih. Wah, berarti rata-ratanya berarti 60-an nih. Iya, 63 deh ya untuk Mick Schumacher ya. 65 lah, tanggung lah 2 lagi. Iya sih sebenarnya. Dulu akrab soalnya bapaknya. Terus ada kan? Terus ada. Ya udah 65 nih. Aduh, gua udah kasih sadis-sadis jadi 9 jadi 65. Oke, next. Gurunya nih, ini senior terdekatnya nih, Vettel ya. Iya, benar-benar. Vettel nih, dari Vado dulu nih, 16 poin, selisih 4 poin sama Mick Schumacher. Duh, sebenarnya Vettel nih gimana ya? Gue kasih 100 aja lah. Tahun terakhir soalnya kan. Pak, ini kita harus mengesampingkan dulu masalah retirement-nya guys ya. Iya. Vettel kita anggap Instagramnya Vettel masih belum ada guys. Pause dulu gua kebelet kencing anjir. Vettel kita mulai dari Vado nih. Ayo silakan Do. Gua Vettel sebenarnya mau ngasih 100 sih karena dia tahun terakhir, cuma kayaknya gua sampingkan dulu retirementnya. 60 deh Vettel, sorry banget nih. Wah, 60 ya. Kenapa nih? Padahal terakhir lumayan tuh sebenarnya Vettel tuh. Terakhir cuma gak tahu sih, kayaknya emang gua nggak tahu deh, entah mobil apa emang dianya emang udah nggak apa ada ya, apinya gitu lagi. Ya. Iya, udah nggak ada. Gue balapan ngapain ya, udah nggak ada tujuannya gitu. Oke. Cocoknya jadi FIA aja lah, dia udah. Oh, setuju sih. Pindah kerjaan. Bener ditawarin lagi. Iya ditawarin. Iya benar. Cocok sih. Menarik. Oke, Regi. Gua justru ngasihnya 80. Kenapa? Karena dengan mobil seperti Aston Martin di musim kali ini yang sangat luar biasa. Demikian ya. Masih beruntung dia dapat poin yang sebenarnya itu juga hasil kerja keras dan juga Aston Martin itu sendiri gokil. Ada di posisi 14 overall klasmen itu sangat pas lah 80 menurut gua dengan mobil seadanya. Ya. Oke, Dims. 70 karena ke-6 di Baku itu keren banget. Habis nge-spin tetap balik ke-6, harusnya bisa ke-5 atau ke-4 jadi di Baku. Yep. 70 the best lah harusnya. Freestyle ya. Freestyle dikit bos sih. Oke, Nopal. Nih yang set banget nih, kita lihat berapa nih. Sebastian 75 sih, 75. Ya, karena itu tadi sih mengangkat gerobak ya. Sama ini argumennya hampir 11-12 sama kayak Stroll sih. Ngangkat gerobak ya. Kalau kalian harusnya mungkin udah lihat ya seliweran race pace paling kenceng musim ini gitu kan, sampai setengah musim itu Aston Martin kedua terampas guys ya. Tapi Sebastian sama Stroll bisa ngangkat gerobaknya itu ngelompatin Alpha Tauri loh ya. Kita sering lihat lah kalau di kualifikasi kan Alpha Tauri kadang-kadang ngampas gitu kan. Jadi ya GG sih buat Sebastian sama Stroll, cuma ya sayangnya kadang-kadang race-nya mediocre banget. Mobilnya ya itu gerobaknya guys susah. Jadi all good 75 for Sebastian. Oke. Gue cepet aja deh, Sebastian Vettel melihat performanya ya 70 deh, gue kasih 70 apa 65 ya, sekitaran gue antara 65 apa 70 gitu, karena kemarin di Ferrari yang tahun lalu nih dia jauh nih performanya sama Leclerc gitu kan, terus pindah Aston Martin juga iya lumayan, akhir-akhir ini lumayan menonjol, jadi mungkin ya 70 lah untuk perkembangannya, walaupun ya kita tahu mobilnya kapuk, jadi ya oke lah, not bad gitu. Dan
masih bisa diimbangin sama Lance Stroll menurut gue juga suatu hal yang cukup menarik. Ya bukan diimbangi sih ya, kalau lihat poinnya kan jauh ya. Lance Stroll 4 poin, Vettel di 16 poin, jadi ya gimana Vettel masih lebih unggul lumayan jauh kalau dilihat poinnya. Jadi ya gue kasih 70 deh untuk Sebastian ya. Jadi rata-ratanya berarti ada Regi 80, Fado berapa tadi? 60. Fado lumayan rendah tuh, 60. Berarti gue 70, 75, Dims berapa tadi? 7. Apa ya tadi? Suara lu hilang Dims. 70 juga kayaknya. 70. Di 70 berarti. Mulutnya doang yang gelap ini. Ya. Jadi 70 ya rata-ratanya untuk Vettel ya. Sementara ini yang mendapat nilai yang tertinggi masih saudara Cina kita yaitu Guan Yu Zhou di 75 poin guys ya. 75. Sahabat Asia. Oke juga sih. Sahabat Asia kita guys ya. Kokoh. Emang Guan Yu deserving sih GG sih emang sebenarnya. Guan. Asli. Nopal baca Guan Yu kayak penyu anjir. Guan Yu. Ganyu. Sama kayak gue Haas jadi Haas. Iya, tabok. Asma itu Pak. Oke lanjut. Semakin lama nih. Gasly kita berada di posisi 13 dengan sama 16 poin ya dengan Bapak Vettel ya. Jadi dari gua untuk Gasly mungkin 60, dari gua sepertinya cukup baik. Skor yang cukup oke lah untuk Gasly 60 karena performa dia juga sebetulnya nggak cukup baik-baik banget gitu kan. Awal-awal selalu kalah terus sama Yuki, tapi semakin kesini juga ya gak terlalu menonjol juga gitu untuk Gasly, tapi gue tetap apresiasi karena poin dia tetap gimana-gimana di atasnya Yuki gitu ya. Jadi lumayan juga ya. Jadi not bad gitu walaupun performanya masih datar dan dinilai sama pihak dari Red Bull pun dia diperpanjangan kontraknya. Jadi berarti ya orang masih mau dipakai lah gitu sama Red Bull. Jadi harusnya not bad gitu. Jadi 60 lah dari gua. Kalau dari aku sih 55 sih. Kenapa? Soalnya satu, biar Gasly ekspektasiku tuh tinggi. Dia tinggi lah anjay, tolong ya, mohon kan maaf. Kan harusnya dia promosi gitu ya dari at least, betul. At least itu kan ini kan menuju tahun-tahun akhirnya dia di Alpha Tauri ya harusnya ya. Jadi ini malah performanya malah kalau bisa dibilang ini Yuki malah bisa nyamain gitu loh. Harusnya nggak boleh gitu. Gasly harusnya ya at least ngejar-ngejar di top 10 gitulah, selalu masuk top 10, selalu masuk Q3, jangan sampai ketendang di Q1, Q2 yang sekarang ya belakangan ini sering gitu kan. Jadi ya 55 buat Pierre Gasly, masih banyak room of improvement sih buat Pierre. Oke, Dims 60 bagus, cuman kadang apa ya belakangan tuh drop aja gitu, entah karena mobilnya, entah karena dianya, entah karena dia emosian kayak di Prancis tuh marah-marah yang pasti PV praktis padahal orangnya nggak ngalangin dia hot lap kan. Apa ya bener kata Nopal, banyak harus diimprove, banyak banget harus diimprove karena expect-nya lumayan tinggi karena tahun lalu di podium kan pakai Alpha Tauri. Ya. Oke, Rek. Gua justru 70 itu karena memang sebenarnya 70 itu sangat disayangkan sih, karena ini sama seperti gua tadi penilaian ke Tsunoda yang menandakan bahwa ya antara keduanya itu gak terlalu bagus-bagus banget buat musim ini. Gasly cuman bagus di awal aja, istilahnya di race 2, race 3-an, terus sempat dapat lagi di beberapa seri setelahnya, dan itu menurut gua harusnya Gasly bisa lebih bagus dari itu, harusnya ya. Tapi ya apa mau dikata ya, sekarang udah ada di posisi seperti ini dan 7 menurut gua. Oke. Harusnya bisa up. Masih cukup baik ya dari dosen Regi. Oke, Fado. Gua sama kayak Nopal 55. Okay. Karena menurut gue tahun ini Gasly banyak mistake juga sih. Kayak tiba-tiba udah sebenarnya posisi gridnya udah bagus pas quali kan. Tiba-tiba pas di race turun lagi gitu. Oke, berarti 60-an ini gara-gara Regi. 60 apa dibulatin lagi 65. 65. Udah 65. Udah lah. Okay. Pedro Gasoyo. Oke.
Lanjut, ini nih yang berat nih, Ricciardo nih. Sorry nih, skip aja boleh nggak? Sorry banget sumpah. Waduh, dari lu dulu deh. Aku udah ada nilainya di sini. 40. Asli. Fans McLaren kecewa banget sih. Asli. Buat konten 90 sih buat konten YouTube, tapi kalau buat race 40 lah. Jadi cocoknya kalau kayak gua di JMX Nopal gitu jadi konten kreator aja, jangan jadi pembalap utama gitu. Bener, konten kreator aja udahlah. Iya. Oke. Oke 40 ya. Sama udah sama lah. 50 gua. 50. Regi. Gua enggak sih, gua 7. Anjir. Lu baik banget anjir. Iya, karena alasan ngomongin musim ini juga. Iya, coba. Dapat poin mah bisa aja nilainya 5 gitu kan. Cuman karena dia ada ya sampai sejauh ini ada menghasilkan poin. Kalau misalkan gak dapat poin samsek, gue bisa aja 4-3 malah. Karena dapat poin 10 anjir. Baik banget 7 anjir yang dongkrak nilainya ini Regi terus nih dosen tadi nih. Kalau Ricciardo nggak jelek mah nggak ada kasus Piastri, asik. Iya bener. Pasti. Bener. Oke, Dims. 50. Cukup kecewa karena potensi mobilnya lebih dari itu, cuman dia kayak belum bisa ngeluarin aja mobilnya udah 2 tahun loh di McLaren. Iya. Oke, Nopal. 40 tadi ya, sama ya? Ya, aku 40 sih anjir, tolong lah. Ricciardo ini udah tahun kedua dia di McLaren ya. Kayak malah sekarang kalau menurutku tuh tambah jauh loh dari Norris loh. Gak bisa kayak benar-benar gak bisa keep up sama Norris anjir. Malah kelihatan senioran Norris ya. Asli, Norris aja yang katanya ini mobilnya tuh gak enak sama aku. P6, P7. Podium di Mola. Gimana orang Inggris kayak gitu deh, Pal. Ngeluh banner ini. Ya kan sama, Inggris semuanya Inggris sih. Ricciardo dari kualifikasi aja udah sorry mate, you're out, you won. Kapan lanjutnya, bos? Iya. Sorry ya. Sampai awal-awal kan ada pernyataan dari Zac Brown ya, kecewa sama performanya Ricciardo gitu. Jadi emang ya. Oke, gua juga 40 deh. Jadi kalau gua alasannya ya mirip-mirip lah, karena pokoknya intinya nggak seharusnya Ricciardo tuh performanya seperti itu. Banyak ekspektasi dari orang-orang yang pastinya lebih ya, dan mungkin kalau tahun pertama oke lah. Walaupun ini hitungannya juga tahun pertama ya, karena kan mungkin regulasi baru, tapi kan balik lagi kita ada perbandingannya sih Lando gitu yang bisa kita jadiin perbandingan. Lando bisa adaptasi. Kalau misalnya Lando pun sama-sama bapuk, nah mungkin kita udah mungkin memang inilah mobilnya. Betul. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Walaupun awal-awal mungkin McLaren bapuk ya. Awal-awal kan wah ini nggak ada porpoising dan segala macam. Tapi Landonya naik. Tapi pelan. Tapi semakin kesini Landonya jauh nih poinnya sama Lando nih. Kalau Lando ini 76 poin loh. Ricciardo cuma 19 coy. Seorang Daniel Ricciardo ya. Jadi itu selisih poinnya jauh banget. Oke, jadi karena rata-ratanya Regi nih bikin naik. 55 ya. 55. Gak ngaruh suaranya Regi di sini. Ya kan gue 40, Nopal 40, Fado 40. Pada 40. Iya. Di 55 ya. Oke, next Magnussen. Menarik nih. Ini menarik nih. Magnussen aja balik ke F1 poinnya di atasnya Ricciardo loh. 22 poin. Udah masuk puluhan nih. Kalau tadi Ricciardo masih belasan. Magnussen dari gua kasih nilai 70 gua. Oke, masuk. 70 karena ya of course karena dia hiatus setahun gitu ya, dan pas balik masih menunjukkan kegaharannya, berbeda dengan Ricciardo yang terus lama di F1 tapi kegaharannya makin kesini makin hilang gitu kan. Menurun gitu. Jadi menarik gitu ya. Jadi ya itu untuk Magnussen 70 dari gua. Noval. I think I can carry 7,5 sih. Soalnya ya dia comeback-nya bagus, solid ya, pace-nya juga battle banyak ya, sama Hamilton bahkan pernah gitu. Benar. Jadi dia itu seringnya teropok-opok gara-gara salah strategi gitu kan. Kadang-kadang salah strategi jadi atau
front wing hilang. Itu kan sering banget tuh Kevin Ya, hilang front. Di orange and yellow flag, orange and black ya. Orange and black ya. Orange and black. Black and orange ya. Jadi ya kalau nggak ada gitu sih kayaknya dia bisa lebih banyak lagi poinnya sih. Kayak at least dia bisa mungkin kalau lagi hari buruk ya posisi 9 atau 10, kalau lagi bagus 7 atau 6 sih bisa. Selalu kandidat top 10 lah selalu ya. Maksudnya bisa top 10 lah gitu at least lah ya. Ada namanya Magnussen buat masuk top 10. Oke, Dims. 75 karena dengan Haas pertama kali comeback juga ke Formula One habis libur setahun tetap bisa poin. Konsisten lagi, cuman dengan mobil yang belum upgrade, terlebih di belakangan ini ya tetap poin di 75 itu keren banget sih. Oke, si Regi. Oke, gua 75. Kenapa? Karena memang cukup mengejutkan di awal, cuman agak menuju ke pertengahan musim tuh kayak ada banyak trouble gitu kan. Kalau misalkan dia bisa jauh lebih bagus, dapat top 10 terus gitu kan menuju sepanjang pertengahan musim, bisa aja gua kasih 80 ya. 75 aja deh udah cukup. Oke, Fado. Gua juga 75. Alasannya karena sebenarnya bisa 8, cuma bener kata Noval dia tuh terlalu gerasak gerusuk kali ya. Dan kalau lumayan gerasak gerusuk. Lap pertama tuh atau di lap kedua pasti ada aja. Tipikal Magnussen sama Hülkenberg ya. Ya, itu sih emang style-nya gitu dia sih, emang agresifnya setengah mati tuh. Jadi ya front wing-nya nggak heran sering hilang gitu kan. Yes, Oke. Mungkin kita akan bagi 2 part teman-teman, dan kita udah masuk di 10 bawah ya untuk pembalapnya. Kita nggak sangka kalau bakal selama ini, jadi kita akan bagi 2 part. Jadi mungkin gue bacain lagi dari Latifi tadi 45, Albon 70, Lance Stroll 65, Joe 75, Yuki 65, Mick 65, Vettel 70, Gasly 65, Ricciardo 55, Magnussen 75. So far belum ada yang 80 teman-teman. Paling tinggi 75 ada di Guan Yu Zhou dan Magnussen ya. Jadi itu skor dari rata-rata kita gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lanjutin di part kedua untuk top atasnya, dari ada Alonso sampai ke Max Verstappen guys ya. Jadi jangan sampai lewatkan, kita akan upload sehari setelah ini teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Dan ya, jangan lupa subscribe, mampir ke channel kita masing-masing. Dan thank you so much. Kita akan ketemu lagi di part berikutnya. See you. Bye-bye.